Cuman di interview yang pertama dan kedua itu gagal karena memang waktu itu umur saya masih cukup muda ya. Saya mendapat informasi kalau persyaratannya semuanya beres, kemudian saya dikirimkan tiket, dibelikan tiket, dan semuanya diurus dari perusahaan yang di sini. Nah, setelah semuanya diurus, tinggal saya prepare, kurang lebih tanggal 10 tersebut saya berangkat terbang ke Qatar. Kalau misalkan kalian ingin tahu perjalanannya seperti apa, itu ada di sini. Di sini nanti saya kasih linknya di atas. Kalian bisa klik untuk perjalanan saya waktu ke Qatarnya seperti apa. Nah, dari cerita yang tadi, yang ingin saya bagikan ke kalian semua, yaitu dari beberapa pertanyaan yang tanya ke saya, gimana sih caranya ke Qatar, atau harus pakai agensi perhotelan ataupun agensi buat keluar negeri, ataupun gimana sih prosesnya buat ke Qatar, kira-kira biayanya seberapa gitu. Nah, untuk prosesnya kalau saya yang ke Qatar ini itu karena tadi ada UGA itu tanpa agensi. Untuk prosesnya itu tanpa agensi. Nah, kalau buat kalian yang misalkan nggak ada temen nih, misalkan belum ada temen di Qatar, atau buat kalian bisa komen juga nanti di kolom komentar kalau misalkan kalian ingin tanya-tanya sesuatu gimana cara kerja di Qatar. Nah, nanti kan saya balas satu persatu, atau kalian bisa DM langsung. Misalkan kalian tanya tentang privacy, mungkin dirahasiakan, kalian bisa DM langsung di akun Instagram saya, Dwi Carni. Nah, untuk bagaimana cara kalian khususnya yang mau keluar negeri atau mau ke Qatar, gimana caranya kalian bisa kerja tanpa melalui agensi? Karena biasanya kalau melalui agensi itu kan harus bayar mahal, sedangkan mungkin di luar sana buat kalian-kalian yang ingin kerja di luar negeri, cuman karena kedampak pandemi biayanya agak mahal, mungkin ada yang murah, cuman di tempat-tempat kalian mungkin ada yang mahal ataupun kalian pas-pasan gitu. Nah, saya ada solusinya sebenarnya. Kalian bisa kalian bisa kontak teman kalian mungkin yang punya pengalaman ataupun pernah ke luar negeri, entah di Qatar ataupun entah di Bahrain, Kuwait ataupun dimanapun. Itu kalian bisa coba tanya-tanya apakah ada lowongan ataupun ada job di sana. Nah, kalian bisa tanya-tanya. Dan yang kedua, karena sekarang itu zaman udah canggih, kalian bisa searching langsung di Google. Itu caranya seperti ini, di sebelah sini. Itu kalian bisa ketik langsung lowongan kerja di luar negeri yang kayak gini, ataupun kalau misalkan kalian ingin kayak seperti saya ke Qatar ataupun di Middle East pada umumnya, kalian bisa ketik langsung ke lowongan kerja di Middle East. Nanti di Google bakal kelihatan semua itu untuk lowongannya, terus ada websitenya gitu. Selain itu, kalian juga bisa melalui aplikasi. Nah, aplikasi apa yang bisa untuk mendaftar ataupun mengapply lowongan pekerjaan di situ? Saya kasih rekomendasi satu aplikasi yang menurut saya bagus banget. Ini kalau di Indonesia itu kayak semacam Jobstreet. Ya, kalau di Indonesia itu kayak semacam Jobstreet. Cuman kalau yang saya tahu, ini aplikasi kebanyakan untuk pekerjaan di luar negeri. Nah, bagi kalian itu kalian bisa download di Play Store. Nah, di konten ini saya tidak dibayar oleh aplikasi ini. Saya cuma merekomendasikan ini aplikasi bagus banget buat kalian yang mau mencari peluang pekerjaan di luar negeri.
khususnya karena memang di kala pandemi kayak gini nyari pekerjaan susah. Nah, aplikasi ini namanya Glassdoor, kalian bisa lihat di sebelah sini. Itu aplikasi ini secara interface-nya mudah sekali, gampang dan nggak begitu rumit. Nah, untuk aplikasi Glassdoor ini kalian bisa download di Google Play Store secara gratis. Seperti biasa kalian login dengan email, kemudian buat password. Setelah itu kalian isi data diri segala macam. Kalian mungkin bisa mengikut sertakan resume kalian atau CV kalian di situ. Kemudian kalian langsung bisa ketik aja di bagian pencarian. Itu kalian bisa ketik langsung kalian mau kerja di mana, terus perusahaan apa di luar negeri, langsung di situ biasanya keluar semua gitu. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Itu sama saja kayak kalau di Indonesia itu kayak Jobstreet, kalian tinggal klik perusahaan apa, vakansinya apa, bidang kalian yang suka apa, tinggal klik, nanti ada menu apply, dan di situ biasanya tertera juga untuk gaji-gajinya. Nah, untuk gajinya sendiri itu rata-rata ya lumayan sih. Kalau Middle East sendiri itu untuk kursnya itu lumayan, kurang lebih gaji ya sekitar standarnya 5 juta 6 jutaan. Sombong amat. Nah, itu lumayan banget buat kalian yang pengen dapat penghasilan, pengen dapat pekerjaan, atau kalian suka traveling, kalian bisa kerja sambil nanti di sini kalau libur jalan-jalan, ataupun kalian bisa juga buat channel YouTube buat tambah-tambah penghasilan kalian, ataupun buat sekedar dokumentasi selama kalian di luar negeri. Jadi kalian juga selain dapat pengalaman, setelah itu kalian juga pekerjaan juga, penghasilan, kalian bisa juga dokumentasi selama kalian di luar negeri gitu. Oh my god, wow. Lalu bagi kalian yang nanya biayanya berapa nih bang, atau gimana, ribet nggak nih prosesnya? Jadi untuk yang pengalaman saya sendiri, ketika kalian pergi ke luar negeri tanpa agensi, itu biayanya jauh lebih murah dan beda. Kenapa? Karena untuk saya sendiri di perhotelan, ketika kalian apply di kayak salah satu tadi yang Glassdoor ataupun melalui website, ketika kalian apply kemudian ada panggilan interview, kalian untuk biaya dokumen segala macem itu semuanya bakal diurus sama perusahaan. Syaratnya cuma satu, karena kalian mau keluar negeri, itu kalian harus punya paspor yang masih aktif. Kalau misalkan kalian belum punya paspor, kalian bisa buat di kantor imigrasi. Oke. Itu. Selain itu juga modal penting kalian selain paspor itu bahasa. Karena ada juga kemarin yang di Facebook teman saya ada yang nanya loker, cuman nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong gitu. Bang. Ya solusinya seenggaknya kalian pahami dasar-dasarnya dulu, karena yang di sini pun nggak semuanya orang bisa bahasa Inggris. Karena ada yang memang istilahnya ya cuman tahu yes no aja, tapi karena memang nekat, karena memang niat, punya tekad, ya nanti di sini juga lama kelamaan bakal terbiasa gitu. Nah, untuk biayanya itu kembali lagi itu lebih murah dibanding kalian lewat agensi, karena semuanya diurus. Untuk kayak tiket pesawat kayak gitu, itu kalian bakal dibeliin dari perusahaan. Jadi kalian tinggal berangkat, paling kalian akan keluar biaya di beberapa persyaratan, kayak buat penerbangan itu di kala pandemi kayak gini kan harus kayak PCR, terus cek kesehatan, beberapa dokumen kalian yang harus di print ataupun fotokopi. Selebihnya semuanya
bakal ditanggung ke perusahaan. Jadi untuk biaya yang keluar itu paling hanya untuk melengkapi dokumen sama tes PCR, tes kesehatan. Kalau misalkan perusahaan kalian juga mungkin butuh police clearance atau SKCK, paling buat SKCK segala macam itu juga nggak begitu banyak gitu. Untuk saya sendiri kemarin ketika menuju ke sini ke Qatar, untuk biaya yang tadi itu sekisar 4-5 jutaan. Sombong amat. Untuk biaya sampai saya di sini. Kemudian saya masih ada sisa buat saya bertahan hidup selama kerja, kemudian saya dapat gajian lagi. Itu kurang lebih segitu untuk saya pribadi ya. Itu saya udah beli something buat ngisi koper segala macam, buat oleh-oleh segala macam di situ gitu. Jadi untuk kalian yang mau kerja di luar negeri dimanapun, kalian bisa banget. Caranya gampang sekarang, udah semuanya zaman digital, semuanya elektronik, semuanya online. Kalian kalau memang niat, punya passion ataupun punya pengalaman sebelumnya di hotel Indonesia pun, kalian mencoba ingin pengalaman baru, kalian sangat terbuka. Kalian punya potensi yang sangat terbuka. Jadi kalian tinggal search aja di Google ataupun download yang aplikasi Glassdoor tadi, kalian bisa di situ kerja di luar negeri gitu. Baik, itu dulu untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang kemarin tanya-tanya tentang gimana caranya kerja di luar negeri ataupun kerja di Qatar, semoga di video kali ini bisa membantu. Dan bagi kalian yang ingin bekerja di luar negeri dengan biaya yang minim, kalian juga bisa pakai cara-cara yang tadi yang saya sudah jelaskan. Baik, tonton terus di video-video saya selanjutnya hanya di channel Dwi Journey, channel yang membahas tentang seputar Qatar. Dan selain itu, di video-video vlog-vlog saya, perjalanan-perjalanan saya di beberapa tempat di Qatar. Terus tonton terus di video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you next time.